Berarti penjaga rumah yang mati ini mengerti tahu pasti siapa yang masuk ilir mudik ke tempat itu, siapa yang memasukkan, siapa pelaku-pelaku. Pasti akan dijadikan saksi mahkota, pasti akan diminta keterangan secara mendalam. Kan nanti jangan sok-sok tahu, kan sudah ada korban kan, karena sok-sok membela langsung dirujak betul-betulan. Seketika nanti kamu diperiksa, kamu kena ikut terlibat di dalamnya. Di permulaan sudah cukup untuk melakukan langkah tindakan hukum. Nggak mungkin karena pesanan pimpinan supaya mereka ditahan. Ini kan akan blunder nanti di fakta persidangan berbahaya. Informasikan kepada pihak kejaksaan, apabila mau dibawa di sini dalam rutan, ya tolong supaya SOP dipatuhi. Supaya masuk ke dalam rutan itu ya borgol ya. Pakai rompi tahanan. Saya cuma geli aja waktu bahasa Jamwas mengatakan karena terburu-buru. Lah saya ini kan penyidik. Seketika ada yang turut serta, ada yang penyertaan, jadi berkolaborasi untuk memakan uang negara atau uang hasil dari kejahatan. Don Rito dengan Febri Diansah, hubungan klausul, kok kita mau dibego-begoin gitu loh. Yang ketiga, kalau memang betul-betul uang murni, kenapa tidak kamu masukin ke bank? Sedang bergolak tadinya berapi-api, membela Febri Diansah sampai anak kesayangan, sampai Kapolri dibilang. Oke, Pak Jenderal, ini kita menarik lagi, masih rame dari kemarin ini. Akhirnya Febri ditahan, tapi ditahan di rutannya KPK. Dan yang menariknya statement Febri sebelum dilakukan penahanan ini dia dikatakan sempat menyebutkan gedung bundar sebanyak 2 kali dan dia merasa ini dia adalah di kriminalisasi gitu ya. Nah, Pak Jenderal sendiri melihatnya seperti apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya runut dulu ya, dari peristiwa setelah selesainya penggeledahan ya, oleh pihak penyidik Polri. Supaya nanti runtut dengan bahasa yang terakhir sebelum dia masuk ke rutan KPK. Sebelum dia mundur, dia masih sempat memberikan press release di depan media. Kalau masih ingat kata-kata beliau bahwa karena didesak oleh media, akhirnya mengatakan memang itu rumah saya. Rumah saya, kemudian barang yang ada di dalamnya itu bukan barang saya, tapi jelas pemiliknya. Kan begitu ya. Kita coba secara ilmu logika. Dia mengetahui bahwa itu barang jelas. Jelas dari siapa, untuk siapa. Nanti ada runtutannya ini kepada kuasa hukumnya, daripada Don Rito loh ya. Berarti secara langsung atau tidak langsung, Pak Febri ini mengetahui tentang asal muasal daripada barang tersebut. Nah, kalau seandainya beliau ini seorang penegak hukum akan bertanya dong, barang dengan jumlah yang sekian besarnya, kemudian disimpan, ini kan dugaan TPPU-nya kan besar. Kalau memang ini barang ini miliknya, kenapa tidak dilakukan di bank? Kenapa harus berupa benda emas 74 kilo, kemudian uang berupa dolar, baik Sin maupun Amerika, termasuk yang di-declaim. Gitu. Ini saya runut ya. Kemudian ternyata setelah beberapa hari kemudian, setelah penetapan daripada penggeledahan pihak Kortas dan pihak Polda, nah beliau dilakukan pemeriksaan, baik pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua yang bersangkutan datang. Runut kembali bahasa beliau bahwa belum pernah terjadi di gedung bundar seperti kayak gini, atau rigid dulu kan gitu ya. Kemudian belum cukup pembuktian atau bukti-bukti permulaannya sehingga dia dilakukan penahanan. Saya akan siap menghadapinya. Kan begitu. Ini berupa kriminalisasi. Kalau dalam ilmu hukum itu sah-sah saja ya. Tapi dalam ilmu logika, seorang yang mengerti hukum berani mengatakan bahasa-bahasa seperti itu, ada apa di balik ini semua?
Kenapa demikian vulgarnya dia ngomong bahwa saya akan siap menghadapi. Kalau saya berharap bukan siap menghadapi, saya akan membuka atau membongkar semua peristiwa ini, latar belakang daripada peristiwa ini. Bagaimana peristiwa Afabri, Krakatau Steel maupun tambang batu bara, itu baru is very good. Jangan Febrinya korban sendiri, karena bagaimanapun akan tertumpu kepada yang bersangkutan, kan begitu. Jadi kalau siap menghadapi yang apa? Kemudian kriminalisasi yang mana? Kriminalisasi hukum atau dia dikriminalisasi oleh oknum? Tolong dibedakan ya. Kalau kriminalisasi hukum, menurut hemat saya kurang pas. Karena apa? Karena itu 5 loh mantan-mantan penyidik KPK yang sudah melakukan pemeriksaan dengan dugaan TPPU, kan begitu ya. Kemudian berani menetapkan tersangka dan berani melakukan penahanan, berarti bukti permulaan sudah cukup untuk melakukan langkah tindakan hukum. Kan nggak mungkin karena pesanan pimpinan supaya mereka ditahan. Ini kan akan blunder nanti di fakta persidangan berbahaya. Ingat bahasa beliau bahwa karena ini sudah keputusan pimpinan. Sekali lagi saya ulangi, ini sudah keputusan pimpinan. Nggak ada dalam hukum itu keputusan pimpinan. Keputusan hukum yang berkekuatan hukum, berkekuatan tetap berdasarkan bukti permulaan yang dituangkan di dalam KUHP maupun KUHP. Sama aja yang seperti dikatakan pengacara terdahulu, ini anak kesayangan daripada presiden, tidak izin dengan presiden, kan gitu. Dalam KUHP undang-undang nggak ada harus izin-izin. Kalau memang bukti permulaan sudah kuat, ya tetapkan sebagai tersangka. Ngapain harus izin-izin? Masa, Pak, saya mau menggeledah, Pak, saya izin dulu, Pak. Nggak ada dalam hukum itu. Makanya ada perbedaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Memang pemimpin tertinggi itu mempunyai hak direktif, kebetulan kepolisian dan kejaksaan di bawah presiden. Itu masalah operasionalisasinya, bukan masalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum, Kejaksaan Agung dan kepolisian harus independen. Yang harus diketahui oleh masyarakat semuanya. Jadi jangan dibolak-bolak-balikin. Nggak ada harus izin-izin. Undang-undang mengatur tuh sah. Kalau memang betul-betul berdasarkan bukti permulaan memang betul melakukan perbuatan tidak pidana, ya lakukan langkah-langkah hukum itu. Memang ada perbedaan antara Febri Diansah dengan masyarakat hukum. Ya kan? Equality before the law. Kan gitu. Persamaan hak di mata hukum itu juga termaktub di dalam undang-undang dasar kita. Mau rakyat bawah, mau siapapun, sama kedudukannya di mata hukum. Nggak ada kelebihannya. Jadi kalau pencuri ayam harus izin dulu sama siapa? Sama ketua RT RW. Kan nggak ada. Nah ini yang perlu didalami oleh kita semua. Nah, kita serahkan saja kepada pihak kejaksaan. Kita berikan support pada kejaksaan. Jangan juga kita seujon juga. Belum apa-apa, kita degradasi penyidik-penyidik yang melakukan langkah tindak lanjut. Berikan supporting, berikan dorongan supaya mereka betul-betul independen melakukan langkah tindak lanjut ini. Jangan ada unsur tekanan-tekanan dari pihak manapun. Yang kedua. Yang ketiga, tentang masalah, saya berbicara tentang masalah borgol. Di satu sisi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya yang sekarang, yaitu Febri Diansah. Kan ditanyakan, Bapak kan sebagai kuasa hukum, kenapa itu kliennya tidak diborgol, kok Bapak diam aja? Jawabannya bagus. Saya tidak mencampuri urusan operasionalisasi atau langkah tindak lanjut yang dilakukan aparat penegak hukum. Saya hanya berbicara tentang masalah substansi hukum. Yang saya bela kan hak-hak daripada Febri Diansah. Saya setuju. Walaupun dia pelaku tindak pidana, kita membela, tapi membela hak-haknya. Di dalam posisi ini, saya sependapat dengan Febri Diansah. Dia tidak mau ikut di dalam pusaran ini. Karena dia kalau sempat ikut dalam pusaran ini, dia akan malu. Karena dia bekas juru bicara daripada KPK. Dia tahu pada saat sudah mau press release, pasti sudah diborgol pakai rompi. Dan sering dia lakukan. Kalau dia sampaikan jawaban yang berbeda dengan yang jawaban sekarang, berarti dia nggak benar. Pada saat ini dia benar.
Nah yang ketiga, dari pihak KPK apakah tidak menginformasikan kepada pihak kejaksaan apabila mau dibawa di sini dalam rutan, ya tolong supaya SOP dipatuhi, supaya masuk ke dalam rutan itu ya borgol ya, pakai rompi tahanan, sehingga pas masuk ke dalam rutan dalam keadaan aman, saat sampai dengan tugas dan tanggung jawab penyerahan yang bersangkutan ke pihak KPK. Saya cuma geli aja waktu bahasa Jamuas mengatakan karena terburu-buru. Lah saya ini kan penyidik. Seketika saya tahu saya mau melakukan penahanan, itu pasti sudah saya siapkan. Rompi dan borgol. Nggak ada alasan terburu-buru. Emangnya buru-buru tahan? Wah, nggak ada lagi rompi. Rompi itu ribuan itu di apa kejaksaan, di kepolisian udah disiapin tuh. Borgol juga banyak. Nah untuk itu, ya mari sama-sama kita kedepankan persamaan hak di mata hukum. Ya, tinggal nanti kita lihat aja Febri Diansah. Berani nggak membuka titik Pandora ini? Karena situasinya ini pasti kalau seandainya dia keep sendiri, berarti dia akan korban sendiri. Ingat sanksi hukumnya sangat berat, ya TPPU dan tindak pidana korupsi. Dan ingat, Tipikor itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia pasti korporasi. Pasti ada aktor intelektual, ada yang turut serta, ada yang penyertaan, jadi berkolaborasi untuk memakan uang negara atau uang hasil dari kejahatan. Itu kira-kira media ya. Adanya mungkin keterlibatan orang lain mungkin dengan Febri ini juga dan kita masih belajar juga. Bagaimana ini kan kemarin kuasa hukumnya dari Don Rito juga sempat mengatakan itu milik Don Rito semua barang-barang yang hasil penggeledahan dan juga kabarnya kuasa hukumnya juga akan mengajukan pra peradilan dan mengatakan bahwa itu akan disalurkan ke yayasan kan begitu. Iya. Jadi begini ya. Kembali lagi keterangan daripada ex Jampitsus bahwa di rumahnya itu memang disiapkan brankas. Siapa yang siapkan brankas segede gajah itu? Tentu kan sudah ada prepare, sudah ada tujuan-tujuan tertentu untuk menyimpan barang. Kalau hanya sekedar dokumen aja, masa segede gajah 2 meter gitu, ditutupi dengan lemari lagi, termasuk dideklen. Berarti memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk menyimpan barang-barang tertentu. Dan begitu. Jadi tolong kita rakyat itu tidak bisa dibohong, tidak bisa dibodohi, udah cerdas semua. Kemudian Don Rito mengatakan, kuasa hukum mengatakan bahwa ini punyanya Don Rito, yang nanti mana akan dilakukan untuk membangun yayasan atau pesantren di daerah timur sana. Ingat baik-baik, ya, sang kuasa hukum hati-hati. Saya hanya cuma mengingatkan bahwa dulu, mohon maaf nih kepada teman sejawat saya sendiri, teman baik saya, Fredrik Junadi, ya, dengan melakukan perbuatan seperti itu, akhirnya dia masuk penjara karena menghalang-halangi perjalanan penyidikan. Sekarang secara logika, apakah untuk yayasan, untuk pesantren itu di sana disimpan berupa emas 74 kg, uang dolar, uang sin, maupun uang-uang rupiah yang lain, baik termasuk uang Amerika. Nah ini kan indikasi TPPU-nya kan jelas sekali, nggak bodoh kita. Kalau memang dia uangnya, ya kenapa disimpan di tempat Febri Diansah? Yang kedua, tahu kan hubungan antara Don Rito dengan Febri Diansah? Hubungan klausul, kok kita mau dibego-begoin gitu loh. Yang ketiga, kalau memang betul-betul uang murni, kenapa tidak kamu masukin ke bank? Kan berbunga. Deposito kan supaya bisa membantu donasinya ke sana. Kok disimpan uang mati? Emang kalau emas 74 kg disimpan di sana sebulan bisa jadi 79 kilo? Atau uang dolar disimpan uang mati situ, kalau sebulan nanti kalau umpamanya 1 juta dolar jadi 10 juta dolar. Pakai ilmu logika, pengacara itu jangan sembarang ngomong. Seketika nanti kamu diperiksa, kamu kena ikut terlibat di dalamnya. Melakukan menutup-nutupi tindak pidana pencucian uang dan kamu menghalang-halangi terjadinya peristiwa pidana itu. Kamu mau melakukan pra-peradilan, silakan saja, nanti akan berbalik kepada kamu. Saya ini orang hukum juga, saya tahu. Jadi jangan sok-sokan pra-peradilan, nanti belum ke pra-peradilan kamu sudah diperiksa nanti kamu. Jangan sok pasang badan lah. Ini kan sudah ngablak di mata umum.
Habis kamu dirujak sama masyarakat nanti. Jangan sok-sok tahu, kan sudah ada korban kan? Karena sok-sok membela langsung dirujak betul-betulan. Sampai dibakar tuh tempat kediamannya, diserbu. Ya hati-hati dan ingat, saya mengingatkan kepada kita semua, tentunya kepada pemangku-pemangku kebijakan. Segera tuntaskan ini. Masyarakat sudah mulai bergejolak semua. Ini jangan dilihat peristiwa unjuk rasa kemarin sampai dengan 23 Juli kemarin sudah ada pembakaran-pembakaran, Jawa Timur sudah mulai muncul, nanti akan muncul di seluruh Indonesia. Bahaya kalau ini berskala nasional. Karena apa? Gimana rakyat nggak ribut? Gimana rakyat nggak marah sementara mereka makan aja susah, pajak dipunguti, tapi uangnya dimakan oleh pecundang-pecundang ini. Tolong kalian tuh berpikir ya. Jangan kalian menari-nari di atas penderitaan rakyat. Saya juga turut marah. Saya kan polisi loh, ya. Saya juga mantan penyidik loh. Tapi haram hukumnya bagi saya untuk menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jadi tolong kalian-kalian yang mengerti hukum, jangan gunakan hukum yang kau miliki, yang kau ketahui, yang kau kuasai untuk menguras keuntungan tapi dengan melawan hukum. Ini pesan saya kepada kita semua. Gitu kira-kira ya. Aku melihatnya kayak seperti dipaksakan nggak sih Pak Jenderal melihat kuasa hukum Don Riko ini mengatakan ini adalah barang kepentingan oleh Don Riko sendiri. Saya nggak mau berandai-andai, tapi ilmu logika saya dari gesturnya pun saya sudah bisa lihat kok. Gesturnya saya sudah lihat bahwa ada suatu tekanan batin ya. Ini gestur, ini dugaan saya ya. Kelihatan dari dia berbicara aja udah belepotan kayak gitu kok. Tidak substantif. Kalau dikorek lagi kamu katakan Don itu apa, dari mana saja datangnya? Emas dibeli dari mana? Kemudian kepentingannya untuk apa di situ? Kemudian kalau uang dolar dapatnya dari mana? Emang datang turun dari langit, masuk ke berangkas? Itu akan dicek, wahai kuasa hukum. Jangan suka-suka bilang itu punya dia, nanti akan dicek asal muasalnya. Makanya nanti akan ada pembuktian terbalik. Akan dicari nanti predikat crime-nya. Nah, setelah giliran nanti tiba-tiba muncul itu, kasihan kamu nanti menanggung derita juga, menanggung akibatnya. Hati-hati loh. Jangan kita berbicara gara-gara uang, tapi menghancurkan segala reputasi dan juga menutup-nutupi perbuatan tindak pidana. Boleh membela hak-haknya, tapi jangan menutupi perbuatan tindak pidana. Tadi saya sampaikan Febri Diansah, dia bagus menjawab, saya membela hak-hak Febri Diansah. It's very good. Ya. Ditanya masalah borgol, dia tidak mau masuk ke substansi itu. Karena saya hanya pada masalah substansi pidana. Itu baru namanya kuasa hukum pengacara yang benar. Beda. Salah pun dibela-belain. Ya orang kan ketawa ya marah lah. Digeruduk betul. Nah gitu. Kita cerdas lah. Jangan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Kasihani rakyat itu. Banyak yang makan aja susah. Gitu kira-kira media. Beda dari yang kemarin ini kan artinya kan beda dari Hotman Paris ya Pak Jenderal, kan karena Hotman Paris kan mundur nih. Akhirnya dia resign gitu dari kuasa hukum Febri Diansah. Dan menariknya lagi kita mendengar ada hubungan Hollywood yang dimana kepunyaan dari Hotman Paris. Ada relevansinya dengan Febri. Diduga ya. Jadi gini ya media ya. Kembali lagi saya kan selalu berbicara tentang fakta hukum. Nanti serahkan aja kepada penyidik untuk menindaklanjuti apakah ada benang merahnya pendirian Hollywood ini yang sudah meranja banyak, kemudian uangnya dari mana, hasil dari mana, peruntukan untuk apa, apakah ada bagi hasil, apakah ada hubungannya dengan Febri Diansah. Kita nggak usah berandai-andai, serahkan kepada penegakan hukum. Nanti biar lagi nanti dari penegakan hukum yang menindaklanjuti. Saya kan nggak boleh juga dong memfitnah orang, saya nggak boleh ya. Karena Hollywood ini kan sudah berjalan dari dulu, nggak ada masalah. Walaupun ada masalah, mereka lah yang tahu kan gitu, asal muasal dari mana dan bagaimana. Sekarang dengan adanya peristiwa dengan Febri Diansah sebagai kliennya, sekarang dikaitkan, dihubungkan bahwa ada kemungkinan kerjasama ya corporate antara Febri Diansah dengan
Hotman Paris tentang masalah Holy Wing yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, jawaban saya singkat. Boleh saja Anda berpersepsi, boleh saja menduga relevansinya ke sana, tapi tetap kita berbicara tentang hukum. Biarkanlah nanti diselidiki asal muasalnya, kenapa sampai terjadinya pendirian Holy Wing yang sekian banyak, apakah uang pribadi atau korporasi atau ada hubungan kerjasama dengan Febri Diansah, nanti biar saja ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Kalau jawaban saya singkat, ya kita lihat aja nanti. Oh, kenapa kok banyak sekali Holy Wing ini? Hebat apa nih kok banyak punya tempat hiburan malam semuanya kan? Nah, apakah dia berdiri sendiri uang dia pribadi atau ada kerjasama dengan pihak lain? Mungkin bukan hanya dengan Febri aja, mungkin dengan yang lain. Nah, uangnya ini berasal dari mana? Orang kan selalu menduga-duga ini ada indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tapi kan saya nggak mau memvonis. Maka saya katakan tadi, itulah presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Saya nggak mau masuk, nanti biarlah hukum yang ditegakkan untuk mencari kebenarannya. Gitu kira-kira media. Oke, kebetulan juga nggak sih Pak dengan berangkatnya Bang Hotman ke rumah sakit Singapura itu katanya pemeriksaan yang dipanggil kemarin itu terkait keponakan yang Bunuh diri. ya. Kita tanyakan sama Hotman Paris. Karena memang kalau si korban yang bunuh diri ini seketika dia sudah meninggal dunia, memang kasusnya harus ditutup. Tapi sebelum bunuh diri malamnya itu pernah ketemu dengan Hotman Paris, kalau nggak salah. Apa dialog mereka kan kita juga tidak tahu. Karena kan tidak ada yang rekam, tidak ada yang mengetahui apa hasil dialognya. Kalaupun sekarang umpamanya dengan peristiwa sedang bergolak, tadinya berapi-api, membela Febri Diansah sampai anak kesayangan, sampai Kapolri dibilang kriminalisasi, sampai ini membanggakan dan lain-lain, padahal koruptor dibanggakan juga. Tapi tiba-tiba besoknya dia harus mengundurkan diri dan berangkat ke Singapura. Ditegur lagi dari istana, jangan bawa barang istana, memang bahaya banget. Kalau sempat nih tidak istana tidak bunyi, berarti masyarakat akan bertanya, apakah betul istana ikut campur untuk mendeponir ini? Karena ada lagi berita yang sudah simpang siur nih, yang dari bocor halus. Nah, seharusnya dikonter ini, yang menyatakan ada pertemuan antara Menhan Jaksa Agung dengan Febri, yang isinya mengatakan bahwa tolong saya di backup, jangan tersangka, dan barang-barang yang ada di rumah saya, tolong itu bukan milik saya. Lah, kenapa ke Menhan larinya? Harusnya kan ke penegakan hukum, Menhan kan urusan pertahanan. Nah, jadi banyak sudah berseliweran nih. Ada yang mengatakan Menhan berada di belakang ini semua. Ya tolong supaya diluruskan, supaya bersih gitu loh. Kan lucu. Nanti dikaitkan lagi dengan TNI ataupun oknum tertentu yang berada di lokasi tempat Jampitsus sedang dilakukan penggeledahan. Ini kan sudah dikait-kaitkan semua. Ini harus diluruskan. Dan kita juga nggak usah ujon. Biarlah masyarakat menilai, biarlah data bukti akan berbicara, dan kalau tidak bisa diluruskan, nanti rakyat yang akan berbicara. Hukum tetap berjalan dengan hukum, tapi kalau ini terus ditutup-tutupi, percaya dengan saya, ya hal-hal yang bobrok pasti akan terbongkar. Jangan permainkan negara Republik Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat tertentu. Ya, ada lagi isu mau usulan mengganti Kapolri, segala macam sudah berseliweran, ya kan? Nah kita lihat aja. Mudah-mudahan tegak dan diluruskan masalah. Presiden tetap berada di tengah, tidak berpihak kemana-mana, supaya masyarakat tidak bersyawasangka. Dan segera dieliminir ini, masa yang sudah semikian besarnya, kita nggak tahu nih hari Senin lebih besar lagi masa, nggak tahu kita. Feeling saya mengatakan akan lebih besar. Kenapa masih ada hal-hal yang masih ditutup-tutupi, tidak transparan. Gitu kira-kira ya. Terakhir Pak Jepang, ini kan tadi diduga adalah salah satu penjaga dari rumah Febri Diansah, di mana ditemukan tewas dan Bunuh diri. diduga katanya itu dibunuh karena melihat kondisi Keluar busa ya. keluar busa dari mulutnya. Karena kita masih menduga-duga, belum ada statement resmi juga ini penjaga. Ini kan berdekatan dengan pemeriksaan Febri dan ditahannya Febri. Bukan berdekatan, bersamaan. Sama. Nah, jadi gini ya,
saya juga berpikir juga gitu ya. Karena kalau seandainya penjaga rumahnya tuh ya, itu bisa sampai tewas, ini kan membuat tanda tanya besar di masyarakat. Apakah ini takut saksi mahkota ini buka kartu atau buka segala-galanya, kita juga nggak tahu. Kemudian yang kedua, apakah dia ini benar bunuh diri, stres, atau dibunuh. Karena dari mulutnya kan berbusa. Dari mulutnya berbusa itu bisa aja dia dicekokin, nah, bisa juga dia sendiri. Nah, kemudian kalau seandainya dia sendiri, tentunya pasti tidak ada bekas-bekas luka atau memar dan lain sebagainya di tubuhnya. Kan pasti kalau seandainya dilakukan upaya paksa, pasti melakukan perlawanan sebelum dia mati. Ya. Kita lihat aja hasil visumnya. Nah, hasil visum itu kan akan melihat ada jejak-jejak digital yang nggak bisa ditutupi. Kalau seandainya dicekokin, pasti ada bekas-bekas sidik jari di sana. Yang lucu, kenapa kok bersamaan dengan peristiwa yang sedang membludak? Kenapa pula yang korban itu orang yang menjaga di rumah di mana tempat penyimpanan barang-barang itu dimasukkan di berangkas-berangkas. Berarti penjaga rumah yang mati ini mengerti tahu pasti siapa yang masuk hilir mudik ke tempat itu, siapa yang memasukkan, siapa pelaku-pelakunya, siapa yang merasa bahwa dia mempunyai milik, atau mungkin rapat juga di situ, kita juga nggak tahu. Dia kan tahu semua. Daripada putus saja lidahnya kan, diputus lidahnya supaya tidak ada saksi hidup. Tapi ini kan masih persepsi dan dugaan. Biarkan. Pasti jadi saksi mahkota, bukan bisa. Pasti akan dijadikan saksi mahkota, pasti akan diminta keterangan secara mendalam karena dia pasti tahu siapa hilir mudik ke dalam itu. Siapa yang membawa barang-barang masuk ke dalam, siapa yang masukkan ke dalam berangkas, nggak mungkin dia nggak ngerti. Nah, ini mungkin supaya tidak ketahuan daripada lebih baik dihabisin. Itu kan masih persepsi ya, dugaan ya. Nah, cuma saya berpikir, kok bersamaan kasusnya peristiwanya dengan peristiwa yang sedang disidik sekarang ini. Dan TKP-nya juga kok bersamaan di tempat dia menjaga. Kalau sempat ini terjadi karena memang dia dibunuh, dipaksa, dia aniaya, dimasukin, dicekokin cairan, mengakibatkan dia mati, pecah lambungnya atau paru-parunya, manusia biadab ini. Perlu ditelusuri, hukum karma berlaku. Pada saat kau lakukan itu dengan cara-cara mafia seperti gini, kamu nggak dimaafkan oleh manusia yang lain, apalagi di mata Tuhan. Gitu kira-kira, ya.